kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Hasto ditahan, kader Banteng, dilema retret Magelang. Itulah topik pada malam hari ini yang akan kita bahas kembali dengan para narasumber. Kalau tadi kita sudah bahas soal penahanannya Hasto Kristianto, ini ternyata kasus ini tidak murni hukum, tapi murni perkara politik. Jadi unsur politiknya lebih kuat, sehingga berpengaruh terhadap 124 kepala daerah asal PDI Perjuangan yang harusnya mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Saya akan langsung sapa ya, sudah bergabung malam hari ini Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kang Bima Arya yang berada di Akmil Magelang. Terima kasih Kang Bima sudah meluangkan waktu untuk Political Show. Selamat malam Kang Bima. Selamat malam Nana. Oke Kang Bima, langsung saja. Saya tahu Anda sibuk ya, harus mengurusi ratusan kepala daerah di Akmil. Tapi saya ingin tanya, per malam ini berapa jumlahnya kepala daerah yang sudah mengikuti retret di Magelang? Jumlah seluruh kepala daerah yang mengikuti retret itu 503. Nah, hari ini yang sudah tercatatkan masuk itu 493. Artinya ada 10 yang tidak ada di sini, ada 10 yang belum bergabung. Kira-kira begitu. Oke, dari 403 tadi, kira-kira berapa yang dari kader PDI Perjuangan yang sudah mengikuti retret, Kang Bima? Ya, angkanya ya silahkan saja dicek sendiri karena 114 berarti ya? Ya, intinya begini, yang belum ada di sini adalah kira-kira 10 orang. Dalam catatan kami, yang nggak ada di sini adalah 10 orang, kira-kira begitu. 10 orang ini dari provinsi mana, Kang Bima? Kepala daerahnya, betul dari provinsi Bali? Sebagian besar Bali, Indonesia Timur lah. Oke, Bali dan Indonesia Timur. Kang Bima, apakah kemudian kepala daerahnya ini hanya yang berasal dari PDI Perjuangan saja yang tidak mengikuti, atau dari Kimples yang lain ada juga yang nggak ikut? Atau semuanya ikut? Ya, semuanya ada di sini, latar belakang partainya macam-macam. Dan memang kalau dalam catatan kami yang belum bergabung itu, yang 10 itu, ya sepertinya seluruhnya ada dari PDI Perjuangan. Oke, baik. Kang Bima, komunikasi antara Kemendagri dengan PDI Perjuangan seperti apa untuk bisa kemudian membujuk istilahnya ini semua kepala daerahnya harusnya mengikuti dong retret. Ini kan arahan langsung dari Presiden selaku kepala pemerintahan begitu. Kalau untuk pentingnya retret, rasanya semuanya juga sudah paham, frekuensinya sama begitu. Lebih kepada penyesuaian teknis waktu kedatangan saja komunikasinya. Jadi kami di sini kan nggak ngurusin politik praktis, di sini kami menyusun konsep retret secara keseluruhan, memastikan faktor teknis dipenuhi di sini semua. Nah, jadi kalaupun ada komunikasi ya lebih kepada pertanyaan, lebih kepada memastikan kapan bisa masuk, berapa orang dan sebagainya, karena kan terkait dengan registrasi, pendaftaran, kesiapan tenda, dan hal-hal teknis lainnya. Oke, ada yang menarik ya yang dinyatakan oleh Mendagri Pak Tito Karnavian. Pak Mendagri mengatakan bagi kepala daerah yang mengikuti retret secara penuh akan diberi sertifikat tanda kelulusan. Sementara yang mengikuti terlambat itu tidak ada kata kelulusannya, hanya mengikuti. Ini maksudnya gimana ya, Kang Bima? Begini, jadi memang setiap pembekalan, setiap peningkatan kapasitas kepemimpinan itu pasti ujungnya itu ada semacam sertifikat begitu ya, tanda telah mengikuti. Nah, namun kita kan tentunya harus melihat dulu kenapa tidak mengikuti, berapa lama tidak mengikuti. Ini dalam catatan kami ada hampir 10 kepala daerah yang pamit karena sakit. Kemarin sempat ada yang dirawat di rumah sakit 2 hari, ada yang pamit ke daerahnya dan lain. Nah, tentu ada hal-hal yang bisa kita pahami ketika tidak mengikuti. Kalau alasannya bisa dipahami, maka saya kira yang diperlukan selanjutnya lebih kepada upaya untuk menutupi hal-hal yang kurang tadi. Di tata tertib dalam pembekalan ini ada kata-kata bagi yang kemudian kehadirannya di bawah rata-rata, misalnya katakanlah di bawah 90%, maka akan dilakukan pendampingan atau pembinaan secara khusus begitu ya. Nah, itu dengan catatan memang ini kepala daerahnya misalnya tidak disiplin, bolos, malas gitu ya, dan telat. Nah, itu pasti
ada yang namanya kita ini kan pembina politik dalam negeri. Ya. Kita memastikan kepala daerah itu juga disiplin. Lebih kepada hal seperti itu. Tetapi kalau sakit, kemudian juga ada berita duka, Oke. ataupun ada dinamika tertentu yang membuat kami paham, ya konteksnya kan berbeda, Nana. Oke, jadi ini yang kemarin terlambat kader PDI Perjuangan ini, kepala daerah PDI Perjuangan ini nanti lulus apa enggak? Ya pasti nanti akan dapat sertifikat semua, sama aja. Oke. Karena kehilangannya itu kan kehilangan 1-2 hari saja. Ya. Ya, tetapi yang penting kan di sini materinya dapat. Oke. Di sini merasakan kebersamaannya. Ada 6 target kita di sini Ya. dan itu sebagian besar akan didapat oleh teman-teman walaupun terlambat 1 hari tadi. Ya. Nah, yang 10 orang yang nggak ikut ini gimana nasibnya? Nggak lulus apa gimana? Ya opsinya adalah kalau memang misalnya besok belum bergabung, bisa mengikuti pembekalan atau retret berikutnya. Oh, Kan masih ada jilid kloter 2. berikutnya, Nana. Iya, betul. Nanti ada keputusan MK, kan ini ada yang di PS ulang sudah ketahuan kan? Iya. Ada hasil dari MK. Nah itu gelombang berikutnya. Tapi apakah itu diadakan dengan konsep seperti di Magelang hari ini, kita belum bisa pastikan. Karena jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit, kemudian juga waktunya agak panjang dan kita harus menyesuaikan dengan banyak hal. Jadi gelombang kedua akan ada, tapi konsepnya seperti apa belum bisa kita pastikan, menyesuaikan dengan keadaan. Oke, baik. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya atas waktunya. Mungkin bisa kembali mengemong ataupun menjaga ya kepala daerah, apalagi yang dari PDI Perjuangan yang baru masuk. Mungkin mereka agak kecapean begitu karena terlambat masuknya. Terima kasih Kang Bima atas waktunya kepada Political Show pada malam hari ini. Saya selalu Terima kasih, Kang Bima. Nana. Ya. Terima kasih. Itu tadi kita dapat penjelasan ya dari Wamendagri. Jadi sisa 10 orang kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum bergabung. Mayoritas adalah dari Provinsi Bali. Tapi saya ingin putarkan terlebih dahulu, saya ingin tunjukkan terlebih dahulu buntut dari penahanannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini buntutnya seperti ini. Ini sangat menggegerkan beberapa hari belakangan ini. Kita lihat bersama surat instruksi langsung dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Suratnya kita tunjukkan ya di layar sama-sama. Anda bisa lihat itu ada 3 poin. Tadi sebetulnya saya sudah bacakan mungkin di layar. Ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda perjalanan. Bahasanya menunda ya, bukan dilarang tapi menunda perjalanan. Jadi memang ditunda selama beberapa hari ini. Sekiranya dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Nah, apakah kemudian larangan retretnya itu masih berlaku? Kita dengarkan pernyataan Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Pak Said Abdullah berikut ini. Masih berlaku atau tidak berlaku? Kok yang lainnya udah pada masuk nih? Internal, pure urusan internal. Dan sudah ada dekret dari Mendagri bahwa tidak ada retret. Itu tidak berarti ada sanksinya, tidak juga. Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran Bupati dari PDI Perjuangan. Itu saja. Tadi hari ini Ya masih berlaku instruksinya. masih berlaku. Kalau yang Berarti tadi tidak akan klarifikasinya dicabut. itu Berarti apa? tidak akan dicabut Ya instruksinya. kita tunggulah soal sikap soal surat sampai sekarang berlaku. Itu pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada hari Jumat. Berarti 1 hari pasca penahanannya Hasto Kristianto dan pasca keluarnya surat instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bang Yohanes, saya ingin tanya ya. Jadi pas penahanannya Mas Hasto, surat instruksi itu keluar. Itu bukan suatu kebetulan dong. Itu peristiwa yang bersamaan loh itu. Nah, Jadi itu efeknya ya. sebenarnya kan tadi kan sudah dijawab sama Mas Said sebagai Ketua DPP. Nah tentu itu adalah karena ini adalah partai politik, tentu memang ada kewenangan-kewenangan ketua umum yang harus mengambil sikap terkait hal-hal yang tengah terjadi di partai PDI Perjuangan. Nah jadi keputusan-keputusan itu sudah dibuatkan surat, ya saya kira sebagai kader, sebagai pengurus partai, ya mereka harus tunduk dan taat terhadap tegak lurus terhadap surat dari ketua umum. Oke. Gitu. Jadi ini adalah reaksi ataupun sikap yang diambil oleh Ibu Megawati setelah penahanannya Mas Hasto. Ini adalah reaksi ya. Surat instruksi itu adalah reaksi atas penahanan Hasto kan? Ya tentu ini sikap dari Ibu sebagai ketua umum untuk melihat situasi-situasi yang terjadi ya. Nah maka dibuatkanlah itu surat keputusan itu. Gitu. Tapi kan itu 2 hal yang berbeda. Yang satunya kasus hukum, ini peristiwa pemerintahan. Di mana para kepala daerah itu kan harusnya tegak lurus terhadap sumpahnya gitu. Nah itu dia tadi soal
surat keputusan itu sudah dibuatkan, saya kira para kader, para pengurus partai itu harus tegak lurus terhadap surat itu. Oke, Anda sebagai kuasa hukum ya, saya ingin tanya, kami dengar, kami dapat informasi bahwa sebetulnya surat instruksi ini sudah disiapkan oleh Mas Hasto sebagai sekjen itu 2 hari sebelum beliau itu ditahan. Jadi memang surat ini disiapkan sebagai alat bargain. Kalau 1/124 nih. Kalau itu perlu diluruskan, itu kayaknya hoax itu. Oke, jadi itu surat nggak Itu- disiapkan 2 hari sebelumnya? Enggak lah, gimana Karena mau itu beredar disiapkan? loh di internal PDI Perjuangan bahwa itu suratnya udah disiapkan 2 hari sebelum penahanan Mas Hasto sebagai upaya dari Bergen. Lebih tahu dari Abang. mana lagi Mbak Nana? Lebih Jadi, tahu dari Abang ya. Ini memang suka. Makanya kita akan Nggak, itu harus konfirmasi, diluruskan. Itu kita nggak ada klarifikasi. dong, nggak ada Oke. itu. Jadi itu berita hoax itu. Nah, gitu loh. Jadi klien Anda tidak pernah mempersiapkan surat instruksi itu? Nggak ada. Jadi kita cukup konsen terkait penanganan Pak Hasto setelah ditahan, maka langkah-langkah apa yang harus mau kita lakukan. Jadi kita masih konsen di upaya itu. Nah, soal keputusan-keputusan strategi politik, sikap politik, ya ini nanti biar DPP nanti yang menjawab itu, kan gitu. Oke, Mas Yudi ya, surat instruksi ini seperti mencampur adukan antara persoalan politik dan juga hukum. Seperti menyeret KPK di tengah-tengah. Ini kan surat ini dianggap sebagai reaksi atas penahanannya Mas Hasto gitu. Betul. Dan saya berharap ya KPK biasa aja ya. KPK tidak perlu lah ikut campur ke dalam permasalahan politik ya. Biarkanlah politik itu diselesaikan, ada transaksional dan sebagainya. Bagi saya saat ini Mbak, yang penting adalah kasus ini segera tuntas. Itu aja. Sebab kalau tidak tuntas dan berlarut kan kita tidak tahu situasi apa yang terjadi di luar sana. Termasuk misalnya bagaimana mungkin ya, namanya kan orang pun ya kalau mencoba-coba kan hal yang biasa gitu ya. Saya sering menemukan orang-orang menganggap bahwa dia kenal dengan pimpinan, kenal dengan penyidik gitu ya. Tapi kan tidak berpengaruh. Nah, karena itulah menurut saya semakin lama kasus ini semakin banyak narasi-narasi liar gitu ya. Seperti Mbak Nana sendiri kan banyak informasi A1 yang Mbak Nana dapatkan gitu. Jadi kembali lagi saya berharap 5 pimpinan KPK ini yang memang latar belakangnya beda-beda. Ada yang kepolisian, ada yang kejaksaan, ada yang pernah di BPK, ada yang pernah hakim gitu ya. Saya pikir mereka punya teman di mana-mana. Tetapi yakinlah bahwa saya berharap ketika mereka mengambil keputusan apapun, tetap pertama kolektif kolegial. Ya, kemudian yang kedua ketika ada tidak kesepakatan dari mereka, ya maka harus yang terbanyak lah yang diikuti. Seperti itu. Dan saya pikir yang paling penting adalah ini KPK baru loh mereka. Kalau misalnya agak kesulitan di sini, saya nggak kebayang 5 tahun ke depannya kayak apa. Kita pernah lihat ketika KPK pada masa Firly gitu kan, masa kegelapan itu memang gelap gitu ya. Tapi sekarang kita ya melihat ada sedikit cahaya lah untuk KPK ke depan. Oke, jadi menurut Anda pimpinan KPK tidak akan tunduk demi negosiasi politik tadi, demi bargain politik tadi? Betul, kalau mereka tunduk, yang rugi kan bukan sekedar institusi ya, tetapi penegakan hukum. Orang bukan hanya tidak lagi tidak percaya kepada KPK, tetapi masa depan pemberantasan korupsi. Saya sepakat dengan Bang Rija ya bahwa tidak boleh ada intervensi kepada KPK yang independen. Walaupun pimpinan KPK pernah dipilih oleh DPR, ya sama seperti ketika kepala daerah ya pernah dipilih diusung oleh partai, tetapi ketika sudah menjadi kepala daerah kan rakyatlah yang memilih dan harus kesetiaan kepada pemerintah. Seperti itu Mbak. Oke, Mas Agung, Anda melihat surat instruksi ini simbol ancaman nggak dari Ibu Mega ke Pak Prabowo? Karena ini reaksi loh, reaksi tadi dibenarkan oleh Bang Yones, ini reaksi atas penahanan Mas Hasto. Tangan kanannya tadi yang dipotong. Ya, jadi ini aksi reaksi politik dan saya jujur menyayangkan surat itu. Kenapa? Harusnya bukan menunda kedatangan retreat. Misalnya kami tidak hadir di Magelang karena ini tidak sesuai dengan efisiensi anggaran. Misalnya poinnya itu kan luar biasa bagi Jadi publik. itu bahasanya aja udah bersayap. Ya, jadi ini luar biasa untuk mendidik publik juga. Kalau menunda retreat seakan-akan ini kegiatan partainya Pak Prabowo, padahal ini kegiatan kenegaraan resmi gitu, bukan untuk 1-2 partai, untuk semua. Nah, kalau alasannya itu saya sungguh menyayangkan. Kenapa? Karena akhirnya mengafirmasi bahwa kader-kader PDIP itu adalah petugas partai, bukan lagi menjadi pejabat publik. Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi alasannya misalkan efisiensi publik, atau alasan yang lain kalau ingin menjadi partai oposisi yang substantif, ya kami akan membuat misalkan pansus LPG 3 kg atau pansus pagar makan laut. Itu kan yang diperagakan PDIP di masa lalu, bagaimana gerakan oposisinya luar biasa, mengena, menukik dan tajam. Tapi ketika menunda retreat, kemudian
sampai ada yang nggak datang sekarang. Saya sungguh sedih sebenarnya. Dan saya berharap ini bisa ditinjau ulang lagi. Yang belum datang segera datang. Supaya apa? Supaya ini bisa memberikan semangat optimisme kepada publik bahwa pemerintahan ke depan itu memang bersama, bersatu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya bukan, ya ini istilahnya political disobedience Mbak Nana. Jadi pembangkangan politik gitu. Terhadap negara, terhadap pemerintah. Tapi kan nggak ada kewajibannya ikut retret itu. Tapi ada aturan hukumnya, Undang-Undang nomor 14 tahun 23 tahun 2014. Bagaimana fungsi pemerintah daerah itu untuk membina pemerintah daerah gitu. Jadi fungsi pemerintah pusat membina pemerintah daerah. Persis, mengawasi gitu. Jadi maksud saya aturannya ada, tinggal mungkin rigidnya apakah perpres, apakah seperti apa gitu. Tapi ini kan resmi gitu. Kenapa nggak kepala-kepala daerah ini hadir? Dan saya menyayangkan itu sih sebenarnya. Jadi itu adalah reaksi berlebihan. Anda mau mengatakan begitu. Ini simbol ancaman juga nggak sih? Iya, tadi political disobedience ya, ancaman kalau misalkan tindakannya demikian kepada sekjen, maka PDIP dalam tanda petik akan melakukan poin 1 dan poin 2. Poin 1-nya menunda retreat, poin 2-nya seluruh kader harus standby dalam commander call tadi. Jadi saya nggak masalah poin kedua, tapi poin ke-1 ini agak mengganggu dalam tanda petik kepentingan orang banyak yang diwakili oleh kepala daerah PDIP tadi. Jadi seolah-olah kepentingan orang banyak itu dikalahkan oleh satu orang. Kepentingan partai, kepentingan orang perseorangan, itu yang saya sayangkan dan harapannya ke depan ini bisa diubah polanya supaya lebih baik lagi dan PDIP akhirnya mendapat respon positif dari publik seperti itu. Bang Riza, bagaimana kemudian Gerindra menanggapi surat instruksi pelarangan kader PDI Perjuangan terutama yang kepala daerah mengikuti retret di Magelang ini ya? Yang pertama tentu kami tidak ingin mencampuri ya apapun yang menjadi keputusan PDIP, ketua umum atau partai manapun itu hak partai manapun. Yang saya pahami apalagi saya pimpinan di Komisi 2 tadi sudah disampaikan kepala daerah itu memang dibimbing, dibina, diawasi, didukung oleh pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat harus sejalan dengan program pemerintah daerah, program pemerintah daerah juga harus sejalan dengan pemerintah pusat. Program retret ini sangat baik, tidak hanya meningkatkan hubungan baik, soliditas, keakraban, persaudaraan, tapi juga membangun sinergisitas yang penting antara pemerintah daerah dengan pemerintah. Harus sejalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus memahami apa yang menjadi visi besar cita cita Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa yang menjadi visi besar Indonesia ke depan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kita semua tidak hanya apalagi kepala daerah sebagai warga negara bangsa yang ingin bangsa ini maju, adil, makmur, sejahtera dan membanggakan, kita harus memahami apa yang menjadi visi besar Pak Prabowo sebagai presiden dan juga akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kemudian hubungannya apa? Ketika kita sebagai politisi yang bergabung dalam satu partai, kemudian mencalonkan sebagai anggota dewan, sebagai seperti saya dulu dan teman-teman di DPR umpamanya, ketika duduk di DPR atau menjadi kepala daerah, apalagi menjadi kepala daerah, itu seragam kita, uniform kita harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi pemimpin daerah yang bijak, pemimpin rakyat. Begitu juga Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi tunduk pada partai. Jadi tunduk kita bukan pada partai, tunduk kita pada negara, pada bangsa, pada pemerintah. Ya. Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra umpamanya, sebagai presiden, dia bukan presidennya Partai Gerindra, tapi dia juga presiden Partai Gerindra, presiden partai-partai lain, dan presiden seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun ada sebagian rakyat yang memilih calon lain, Pak Prabowo ada presiden seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga kepala daerah dari partai manapun, dia punya rakyat yang harus diurusi. Retret ini bagian dari program pemerintah pusat agar kepala daerah bisa lebih cepat melaksanakan program-program agar dapat memajukan daerahnya. Maksudnya, jadi kalau tidak hadir, di situ ada yang miss. Untuk itu sudah selayaknya semua patuh dan tunduk pada ketentuan aturan yang ada. Jadi Gerindra menyayangkan nggak ketika kemudian kepala daerah dari PDI Perjuangan itu tidak bisa ikut retret? Ya siapa saja ya, bukan cuma PDIP, yang bukan cuma PDI Perjuangan Partai aja, Gerindra, yang semua ikut. partai dan seluruh bangsa Indonesia seperti sampaikan Mas Bima tadi sudah tahu tujuan, niat baik dan apa yang dirasakan kami dulu para jajaran Menteri Wamen dan semuanya merasakan seperti apa retret dan manfaatnya. Awalnya orang bingung mau diapain sini, di Akmil kan begitu pikirannya macam-macam. Tapi setelah mendengar, melihat apalagi kami yang merasakan begitu banyak manfaat yang kami rasakan, akhirnya kami semakin solid, semakin baik memahami visi presiden, memahami bagaimana cara kita
untuk segera mengatasi berbagai masalah, mencari solusi-solusi. Dan itu perlu sekali bagi kepala daerah, karena kepala daerah itu adalah perwakilan daripada pemerintah pusat, perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia yang ada di daerah masing-masing. Oke, Bang Riza saya ingin tanya ya, apakah kemudian dengan keluarnya surat instruksi itu akan membuat hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo menjadi kurang baik begitu? Ini kan seolah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah begitu. Pertama, hubungan antara kedua tokoh ini sudah sangat baik sejak lama, sejak Bung Karno dan Pak Sumitro. Ya, dengan adanya surat ini? Dan semuanya sangat baik. Dengan ada surat ini kami merasa tidak ada masalah, kami hormati apa yang menjadi keputusan partai, kami biasa saling menghormati, saling menghargai. Di satu sisi kita berkoalisi, di sisi lain kita berbeda, itu biasa. Pak Prabowo sering menyampaikan perbedaan itu biasa, kali menghargai. Justru penting adanya berbagai pendapat dalam rangka memberi masukan pada pemerintah. Jadi tidak ada masalah bagi kami, itu menjadi keputusan partai. Namun saya pribadi tentu berharap teman-teman kepala daerah semua bisa ikut. Dan ternyata alhamdulillah betul, cuma tinggal 10, insya Allah nanti bisa ikut di gelombang berikutnya. Baik, Mas Agung, Anda meyakini bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega akan baik-baik aja ya? Meskipun keluar ini, kalau menurut menurut Bang Riza sih baik-baik aja. Tapi pada kenyataannya ini akan menyulut nggak sih percikan-percikan antara kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Bu Mega? Iya, tadi pagi kan ada peresmian Danantara, Mbak Nana. Itu Danantara diresmikan, hanya ada 2 presiden yang hadir, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Ikut satu mobil golf lagi? Persis. Nah, Ibu Mega diundang juga tapi nggak datang. Jadi saya melihat politik nasi goreng itu susah dimasak dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo hadir dalam Kongres PDIP mungkin saja. Tapi kan di situ peralatan nasi goreng susah, ya karena kan forum Kongres. Jadi kalau Pak Prabowo datang ya sifatnya formalistik, simbolik. Dan saya melihat ada tone di mana Pak Prabowo lebih dekat dengan Pak SBY dan Pak Jokowi. Untuk Ibu Mega ini butuh waktu lagi. Baik dengan adanya surat ini? Tambah lagi. Nah, setelah sebelumnya aja susah, tambah ini butuh waktu untuk merelaksasi. Bu Mega butuh waktu untuk menghentikan pendarahannya yang bleeding tadi. Sementara Pak Prabowo juga butuh ya relaksasi healing sebentar. Karena buat beliau ini kan dalam juga. Masa ada kepala-kepala daerah yang tidak hadir, padahal instruksinya jelas agar visi misi presiden tegak lurus dengan kepala daerahnya. Seperti jadi itu. sama-sama sedang terluka ya? Persis. Bu Mega dengan Pak Prabowo ya? Persis. Bertahan dengan egonya masing-masing berarti? Iya. Ya, oke. Bang Yones, jadi ini reaksi yang berlebihan sebetulnya dari Ketua Umum Anda. Malah menyebabkan hubungannya makin sulit untuk bisa terjalin antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kalau soal politik, janganlah tanya aku kan. Kan Anda kader juga, tadi kan Anda bilang ini reaksi. Ya kalau soal reaksi ya, tapi kalau soal perkara hukum tadi yang sebagaimana dibuka dari awal, ini nggak apa-apa nih, saya jelaskan terus ini. Tapi soal kebijakan-kebijakan Tapi ini reaksi yang berlebihan loh, gimana? Loh enggak, ini kan soal kalau Mas Agung ini bilang berlebihan atau tidak, itu kan ini kan menurut dia juga berlebihan. Kalau menurut kita dalam partai politik itu juga nggak ada suatu hal yang biasa. Tadi Pak Riza udah bilang dari dulu bahwa Ibu dengan Pak Prabowo ini sudah punya hubungan yang luar biasa baik. Pernah sama-sama pernah maju dulu. Ya, 2019. Jadi nggak ada yang berlebihan. Ini saya kira tadi Pak Riza juga bilang ini masing-masing punya kebijakan partai, punya keputusan masing-masing, ya kan gitu. Jadi nggak ada yang perlu harus yang berlebihan mengenai itu. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke teman-teman dari UNAS, tanggapannya seperti apa ketika perkara yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan ini sama-sama kental antara politik dan juga hukumnya. Jadi ini nggak murni hukum 100%. Bagaimana tanggapan mereka? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.